Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Akhirnya aku upload video lagi setelah kemarin beberapa minggu aku nggak upload ya. Dari sebelum Idul Adha sampai sekarang baru upload lagi. Dan diteror sama teman-teman, momi-momi di Instagram, di DM, Mama Bel kapan video YouTube-nya, kapan vlognya. Dan alhamdulillah nih udah bikin nih. Aku memang kemarin-kemarin itu nggak lagi sibuk sih, tapi memang lagi nggak kepikiran konten aja, lagi sibuk sama anak-anak. Intinya sibuk di dunia nyata gitu, jadi nggak kepikiran untuk konten kemarin itu ya. Karena aku sekarang itu kalau konten itu tergantung kondisi, situasi ya. Kalau situasinya memungkinkan untuk konten ya udah aku bikin video. Tapi kalau enggak ya udah nggak terlalu dipaksain gitu. Jadi sebisanya aku aja. Untuk uploadnya juga kemungkinan seminggu sekali, kalau misalnya lagi ada stok video seminggu 2 kali kayak gitu. Nah ini aku lagi dandan seadanya ya, lagi siap-siap mau ambil rapot Abel. Aku itu ambil rapot Abel tuh Senin kemarin. Kalau teman-teman yang ngikutin Instagram aku pasti tahu ya, karena aku tuh lebih update itu di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram Mama Bel ya, mamabel_vlog. Di follow jangan lupa, karena aku lebih update di situ. Jadi kalau misalnya aku nggak upload YouTube, itu kemungkinan ya ada di Instagram gitu ya, atau di TikTok aku. Cuma di TikTok aku juga jarang sih, paling upload seadanya lah gitu. Aku lebih seneng bikin story di Instagram gitu ya, lebih update di Instagram kayak gitu. Di sini terlihat ya para bocil itu bolak-balik kamar karena biasa nungguin maminya dandan. Sebenarnya aku dandan juga nggak lama sih, cuman karena kalau lagi mau mulai dandan tuh ada aja, entah abinya pup, entah kakaknya butuh apa, entah abinya gimana gitu. Jadi kayak tersendat-sendat gitu loh, jadinya lama. Padahal enggak, tuh cuma satu aja. Orang aku tuh dandan tuh nggak pakai apa-apa ya, cuman ngalis aja sama pakai maskara udah. Gak pernah sampai yang full make up gitu, nggak pernah, karena memang wajah aku nggak bisa pakai make up gitu, kecuali kalau memang ada acara-acara formal tertentu yang mengharuskan harus pakai make up gitu ya, udah pakai. Tapi kalau untuk daily kayak gini cuman ambil rapot ya begini aja. Yang penting nggak pucet-pucet banget lah ya, yang penting pakai lip pen tuh biar nggak pucet lip pen. Nah ini sekarang udah selesai, aku mau pakein baju Abel aku pakein jilbab aja lah ya. Sebenarnya kalau anak-anak kayak gini tuh, kalau di TK Abel tuh boleh, kalau ambil rapot tuh nggak pakai jilbab boleh ya. Cuman takut gerah di sana. Abel itu kan kalau gerah tuh lepek banget keringetnya. Jadi malah kelihatan nanti malah nggak enak dipandang gitu, rambutnya kan malah lepek banget, malah basah semua. Pasti dia tuh lari-larian ntar sama teman-temannya, soalnya di sekolahan kalau ada teman-temannya. Jadi itu nanti basah semua, makanya aku pakai jilbab aja. Karena pakai jilbab tuh kelihatan lebih rapih gitu ya. Keringetnya itu di dalam jadi nggak kelihatan gitu kan, rambutnya tetap rapi. Paling basah jilbabnya aja tuh, bagian atasnya, bagian palanya tuh basah. Seenggaknya masih kelihatan enak lah dilihat gitu ya. Karena Abel tuh sama kayak aku, nggak bisa keringetan dikit gitu. Keringet dikit tuh langsung kayak basah semua gitu loh, rambutnya semuanya, sekepala tuh basah semua. banjir keringet gitu. Nah ini udah mau berangkat, tinggal pakein Abi sepatu. Abi tuh lagi seneng jalan keluar ya, jadi kalau dipakein sepatu gini tuh dia tuh kayak udah auto duduk gitu kan. Lagi seneng banget tuh jalan-jalan keluar. Makanya aku tuh setiap sore tuh, kalau habis mandi sore ya, itu tuh kadang-kadang berapa hari sekali tuh, nggak setiap hari sih, itu suka main keluar gitu, jalan-jalan keliling komplek. Di sini aku nggak videoin keadaan di sekolah ya, karena nggak enak, lagi rame banget. Nah ini aku udah sampai rumah. Ini tuh aku lagi masak, cuman pas awal-awal masak tuh aku nggak sempet videoin karena HP aku lowbat. Jadi ini aku udah di pertengahan. Aku lagi masak tempe orek sama tumis cumi asin. Aku tuh lagi kepengen banget tumis cumi asin. Kalau tempe orek tuh untuk anak-anak, karena Abel tuh suka banget sama tempe orek. Nanti tinggal ditambahin dadar telur aja. Hari ini skip sayur karena mamang sayurnya nggak lewat. Karena aku tuh ngandelin mamang sayur, karena kan emang nggak food prep kan. Udah gitu warung sayurnya juga tutup, nggak tahu kemana tuh si mbak warung sayurnya. Jadi tadi tuh nggak belanja sayur. Tadi tuh mau bikin rebus bayam aja gitu ya, cuman berhubung nggak lewat ya udahlah, nggak apa-apa, skip sehari aja nggak apa-apa ya. Besok kita rebus bayamnya. Ini tuh cumi asinnya tuh udah aku rebus ya, jadi udah aku cuci bersih terus direbus biar nggak terlalu asin gitu, biar asinnya itu pas banget.
Ini tuh aku masaknya agak keburu-buru karena udah jam-jamnya Abi tuh kalau jam segini tuh udah minta temenin, udah ngantuk, udah minta nap biasanya. Jadi aku agak keburu-buru. Alhamdulillahnya udah hampir beres sih karena aku tuh udah siapin bahan-bahannya tuh udah dari semalam ya. Kayak bawang-bawangnya tuh udah aku kupas dari semalam, jadi pas subuhnya itu tinggal aku iris-iris. Kalau tempe udah dari semalam aku iris-iris. Pokoknya udah aku siapin lah. Jadi paginya tinggal satset gitu ya. Nah ini aku lagi tumis-tumis bumbu untuk tempe orek. Jadi cuma bawang merah, bawang putih, cuman cabai keritingnya tuh cuma satu aja karena biar nggak pedes. Biasanya sih lebih enak kalau pakai cabai rawit merah ya. Wah itu enak banget pedes-pedes gitu. Cuman aku nggak berani karena Abel doyan jadi takutnya akan kepedesan gitu ya. Terus aku pakai serai sih biar wangi. Nah ini aku tuh ngikutin caranya ada YouTuber gitu. Aku ngikutin resepnya, jadi dikasih air duluan gitu. Jadi kan biasanya aku tempe duluan baru air, baru kecap gitu ya. Tapi dia tuh kayak kecap duluan terus dikasih air gitu. Supaya si tempenya itu basah, karena aku suka tempe oreknya itu kayak basah nyemek, apa sih kayak lembek basah gitu loh. Aku kurang suka sama tempe yang kering gitu, tempe orek yang kering gitu aku kurang suka. Nah jadi akhirnya aku agak banyakin tadi supaya nyemek-nyemek gitu tempenya. Dan ini tuh sebenarnya aku nuangin kecapnya itu agak kebanyakan, jadi kelihatan hitam banget. Cuman pas dimakan ternyata enak gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu pekat gimana gitu, pokoknya enak. Soalnya biasanya aku kalau bikin tempe orek tuh suka kurang kecap gitu, jadi warnanya kayak cuman kekuningan gitu. Tapi ini pekat banget, jadi agak kaget tuh awalnya, waduh ini kayak kebanyakan kecap. Karena aku juga kurang suka kalau terlalu manis, tapi ternyata alhamdulillah enggak ya, rasanya pas gitu. Soalnya aku kalau masak tuh jarang banget pakai gula, bahkan hampir nggak pernah pakai gula gitu ya, cuman garam sama totole aja kayak gitu. Nah ini udah jadi, alhamdulillah ini tuh wangi banget tempe oreknya. Cuman memang penampilannya nggak estetik ya. Kayak kebanyakan kecap, padahal ini nggak kebanyakan, tapi ini pas banget. Nah tadi tempe oreknya udah aku pindahin ke wadah saji. Sekarang lanjut, wajannya masih yang sama, minyaknya juga masih sama bekas tempe orek tadi. Jadi aku mau tumis-tumis bumbu, tumis cumi asinnya. Bumbunya kayak biasa aja sih, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau yang besar-besar sama tomat hijau. Kalau ini kan nggak apa-apa ya pedas karena anak-anak nggak ada yang suka gitu, jadi ini harus pedas karena aku nggak ada sambal, nggak bikin sambal. Stok sambal dari mama aku tuh udah habis semua. Aku tuh jarang banget kalau bikin stok sambal. Kalau bikin sambal tuh pasti dadakan gitu ya, jarang banget nyetok. Kalaupun nyetok itu bukan nyetok, itu sambal yang nggak habis aku masukin kulkas gitu. Kalau mama aku tuh suka banget nyetok sambal, makanya aku suka minta gitu. Nah ini saus tiramnya udah hampir habis. Sebenarnya aku masih ada stok satu, cuma aku males buka ya. Udah gitu nggak butuh banyak-banyak, jadi aku bukanya nanti aja lah yang baru ya. Jadi aku ngabisin aja tuh, udah yang tinggal dikit. Alhamdulillah ini cumi asinnya udah mateng. Ini tuh wangi banget. Aku tuh kalau bikin tumisan kayak gini tuh bawang merahnya tuh aku banyakin ya, jadi tuh kayak biar wangi gitu, tambah sedep gitu ya. Ini tuh rasa cumi asinnya itu pas banget asinnya, karena cumi asinnya itu pas sesudah aku cuci bersih, aku rebus dulu gitu ya pakai air mendidih gitu, sebentar aja rebusnya. Jadi pas udah dimasak tuh asinnya itu pas gitu, jadi nggak terlalu yang asin banget gitu. Asinnya itu pas kalau menurut aku gitu ya. Jadi ya meminimalisir hipertensi. Jadi jangan terlalu asin banget gitu ya. Asinnya tuh yang wajar-wajar aja gitu. Oke, udah selesai masaknya. Ini kalau habis masak tuh auto cuci piring ya. Karena mumpung anak-anak lagi pada anteng main, jadi aku langsung aja beresin semuanya, langsung sikat semuanya supaya nggak numpuk. Karena cucian piring tuh aku tuh paling males, paling mumet kalau nggak langsung dikerjain. Tapi kadang-kadang aku juga suka numpuk cucian piring kok, numpukin cucian piring. Karena ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang ada rasa males, kadang-kadang ada rasa entar-entaran gitu kan. Tapi ini lagi rajin sih sebenarnya, lagi nggak mau numpukin cucian piring kayak cucian baju gitu ya. Jika mau ditumpuk-tumpuk karena emang berasa capeknya sih kalau ditumpuk gitu ya. Oke lanjut, sekarang masak nasi biar nggak kelupaan karena udah 10:30 juga ini. Kalau masak nasi sih emang alhamdulillah nggak terlalu lama ya. Kalau masak nasi 11:30 tuh jam 11:30 tuh udah mateng ya. Jadi pas gitu untuk makan siang biar nasinya tuh masih hangat-hangat. Karena kan nggak boleh kan kalau masak nasi itu masih panas gitu kan, nggak boleh ya. Jadi harus didinginin dulu, jadi biar hangat-hangat aja gitu makannya. Kalau weekday biasanya aku tuh kalau masak nasi cuma 2 cup gitu aja ya, nggak terlalu banyak karena suami aku tuh biasanya kan
makan di kantor, udah makan di kantor karena pulangnya tuh malam kan, setengah 9 atau jam 8 tuh baru nyampe rumah. Tapi sesekali juga suami aku suka makan gitu ya di rumah, tapi itu jarang banget. Makanya 2 cup tuh cukup, kalau suamiku makan juga cukup banget gitu. Kalaupun sisa gitu ya malamnya sebelum tidur nasinya aku masukin ke kulkas. Jadi untuk besok sarapan gitu ya, jadi nanti tinggal dikukus aja gitu pagi-pagi. Nah ini cumi asinnya udah adem, aku pindahin ke wadah saji. Wadah saji ini tuh enak banget, jadi kalau misalnya masakannya nggak habis besoknya tuh tinggal diangetin aja gitu di atas kompor, nggak usah dipindah-pindahin lagi. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga terhibur. Jangan pernah bosan ya nontonin video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.